Selamat datang di channel YouTube Mr. Tris. Silahkan like, subscribe, dan komen. Selamat menyaksikan. Salam semangat kawan-kawan semua, para calon pembudidaya lele semuanya. Hari ini saya akan mencoba membagikan cara atau teknik membuat kolam yang baik dan benar. Itu sebenarnya bagaimana? Jadi sebelum kita review ke kolam lele saya, sebenarnya ada pertanyaan kemarin, apakah enak menggunakan kolam terpal plastik itu atau menggunakan beton? Nah, sebenarnya keduanya itu sama bagusnya. Yang terpenting nanti kualitas air itu, ya bagaimana caranya lele itu bisa nyaman dan enak di dalam air itu. Yang terpenting cara membuat kolam lele itu baik, benar, dan membuat lele nyaman tinggal di kolam itu. Bagaimana cara membuat kolam? Mari kita saksikan review cara membuat kolam. Dalam hal ini kolam saya menggunakan beton. Oke, cekidot. Jadi ini teman-teman, kolam yang dulu saya pernah buat ini terbuat dari beton. Jadi yang diharapkan ini adalah kekuatan dulu yang pertama. Kekuatan masing-masing tembok ini persegi kebetulan. Masing-masing tembok itu harus kuat untuk menahan tekanan dari berat massa air. Karena apa? Air itu berat, semakin banyak semakin berat, sehingga memang harus dikuatkan. Kalau perlu biar tidak terjadi keretakan, silakan dilakukan cor pakai besi dan lain sebagainya. Tukang itu lebih tahu. Nah, dipersilakan. Pertanyaannya, Mas, apakah boleh menggunakan plastik atau tembok juga tapi bulat? Oh, boleh, silakan, tidak ada masalah menggunakan bulat dan lain sebagainya. Yang penting kekuatannya. Kalau menggunakan plastik pun nanti ada ruas-ruas atau perekatnya, kayak besinya itu di sampingnya. Atau kalau pakai bambu itu juga dikuatkan juga, sehingga tidak mudah tidak mudah bocor dan kemudian tidak mudah rusak karena tekanan berat massa air itu. Nah, kemudian usahakan tingginya juga itu 1 meter atau 1,20 meter. Kalau misalnya tingginya 1 meter, berarti nanti ketika diisi lele itu nanti isinya 80 cm itu fullnya. Nah, 20 itu untuk sebagai batas, makanya paling tidak 1 meter lah tingginya. Nah, kemudian yang kedua, desain dalamnya itu di tengah-tengah kolam ada yang namanya aluran pembuangan. Nanti kita buatkan pralon. Nah, itu banyak kita buat bolong-bolong agar nanti ikannya tidak keikut, dan di situ tempat keluarnya kotoran-kotoran ketika kita mau membuang air itu. Maka sehingga kalau terlihat seperti ini teman-teman. Nah, ini di luar nanti ada pembuangannya, kerannya ini kerannya teman-teman. Nah, cara membuat dalamnya seperti ini teman-teman. Jadi yang cekung itu tengahnya cekung melengkung ke dalam. Jadi di tengah itu terkumpulnya amonia dan kotoran-kotoran, sehingga harus cekung di tengah atau di tempat di mana air itu menjadi pusat pembuangannya, sehingga ketika di pusat pembuangannya nanti amonia kemudian kotoran-kotoran itu akan ikut bersama air. Nah, jadi dari pojok ini tinggi, ini kan pojoknya kelihatan duluan kan, ini. Nah, ini teman-teman, nah kalian ketemu kan, nah itu nanti ke tengah atau ke sentralnya pembuangan ini.
Nah, ini juga termasuk ketika setiap harinya kita atau per 3 hari kah kita mau nguras, tidak menguras penuh tapi hanya membuang amonia. Jadi amonia itu atau kotoran-kotoran yang menyebabkan sakit lele itu ada di sini. Nah, sehingga per 3 hari biasanya orang itu membuangnya dengan cara membuka keran itu. Jadi cara kerjanya gini guys ya. Nah, ini kan ada saringannya yang ke atas ini. Nah, kemudian kalau ingin membukanya, kita tinggal putar keran ini. Nah, ini maka nanti larinya ke sana. Nah, ini nanti sana larinya guys. Nah, sudah keluar guys. Nah, itu airnya guys. Nah, sekarang yang terakhir teman-teman guys, adalah kolam itu harus ada yang namanya pengisian air. Ini pengisian namanya. Kita kasih paralon. Ini kebetulan saya menggunakan 2 sanyo. Nah, sehingga ini untuk mengisi kolam. Barangkali itu teman-teman semuanya, mulai dari awal sampai akhir, sebagai masukan untuk yang ingin membudidaya ikan lele. Terima kasih, kita akan sambung kembali di cara budidaya lele selanjutnya. Terima kasih.